Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Bagaimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat gak nih belajar bahasa Inggris? Okay, good. Well, before we start our lesson, please prepare your notebook, your pencil or your pen, and let's say Basmalah first. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan tetap semangat dalam mempelajari bahasa Inggris untuk materi hari ini. Okay, well, the last meeting we are talking about irregular and regular verbs, yang mana materi minggu lalu itu akan ada kaitannya dengan materi hari ini. Jadi, ada yang tahu nggak nih materi hari ini tentang apa? Tentang apa ya? Okay, good. Today we are talking about simple past tense. So, what is definition of simple past tense? Ada yang tahu nggak nih apa sih pengertian dari simple past tense? Okay, good. Simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. In other words, it starts to the past and in the past. Nah, jadi mudahnya simple past tense ini adalah suatu keterangan waktu untuk menyatakan kejadian, suatu peristiwa, suatu aktivitas yang mana telah terjadi di masa lampau. Oke. Nah, jadi sesuatu kegiatan kita yang telah terjadi, entah itu terjadinya barusan, tadi pagi, semenit yang lalu, atau tadi malam, itu semua termasuk ke dalam simple past tense. Next, in simple past tense, regular verb add ed to the base form or d if the verb ends with e. Nah, jadi untuk simple past tense di regular verbnya itu ada penambahan huruf ed atau ed dan huruf d atau huruf d yang mana itu mempunyai aturannya tersendiri. Khusus untuk ditambahin huruf d, akhiran dari sebuah verb tersebut harus diakhiri dengan huruf e seperti itu. Jadi selain itu juga menggunakan irregular verb yang mana kita fokus kepada irregular verb yang verb to seperti itu. Jadi untuk regular and irregular di simple past tense kita hanya fokus di verb 1 dan verb 2 saja, tidak menggunakan verb ketiga. Okay, for example, in regular verbs like watch, listen, like, and others. And then if jika ditambahkan dengan huruf D, itu contohnya seperti ini. For example, invited, visited, started, ended, and others. Nah, sedangkan while irregular verbs like write, wrote, written, eat, ate, eaten, seperti itu. Jadi kita hanya terfokuskan pada verb 1 dan verb 2. Jadi kalau irregular berarti kita hanya memakai misalkan ingin menggunakan kata menulis nih, berarti kita cuma menggunakan write and wrote. Sedangkan makan, eat dan ate. Nah, seperti itu. Okay, next, time signals of simple past tense. Nah, apa sih time signals ini? Time signals adalah penanda waktu. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya time signals ini adalah penanda waktu yang mana akan lebih mudahnya untuk kita kenali bahwa kalimat tersebut adalah bentuk kalimat dari simple past tense. Nah, time signals of simple past tense terdiri dari first, yesterday, nah yang artinya kemarin. Second adalah the other day yang artinya waktu lalu. Kemudian this ini bisa dibagi menjadi this morning, this afternoon, and others. Next, fourth, last,
lastnya juga bisa dibagi menjadi last night, last week, and others. And the last adalah ago. Nah, jadi sebenarnya ada banyak nih time cyclesnya, tapi Miss hanya menjelaskan yang paling umum dan yang paling sering dijumpai di conversation bahasa Inggris. Oke, next ke pembahasan yang ketiga adalah rumus. Nah, apa sih rumus dari simple past tense? Oke, simple past tense has two formulas. First, verbal sentence. Nah, untuk kalimat verbal ini dibagi lagi menjadi 3 rumus, yaitu ada positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, first, positive sentence. Positive sentence itu seperti ini. Subject, nah, masih ada yang ingat kan pasti, atau udah lupa nih apa sih itu subject? Oke, good. Subject itu terdiri dari I, you, we, they, she, he, and it. Nah, kemudian ditambahin dengan verb to. Oke, jadi buat verb to kita bisa lihat dari regular and irregular. Jadi setelah kita menggunakan verb to, karena simple past tense-nya, setelah itu kita menggunakan objek. Nah, lanjut menggunakan adverb, yang mana adverb ini adalah time signals-nya dari si simple past tense, seperti itu. For example, I took a bath this morning. Jadi I subjeknya I, took itu verb kedua dari take, a bath itu object, dan this morning itu time signals atau adverbnya. Oke, next, second, negative sentence. Negative sentence is subject plus did plus not plus verb 1. Nah, jadi untuk negatif harus kembali ke verb 1 ya. Oke, verb 1. And object and adverb. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan kita udah membuat kalimat positif nih. I took a bath this morning. Jadi buat negatifnya adalah I didn't take a bath this morning. Seperti itu. Jadi I didn't or did not take a bath this morning. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya ini ada did, subject, verb 1, jadi harus pakai verb 1 juga ya. Lanjut, object dan adverb. Jadi dari I took a bath this morning menjadi did you take a bath this morning? Nah, untuk jawabannya menggunakan jawaban yes no questions. Jadi misalkan yes berarti yes I did, dan no I didn't, atau no I did not. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke rumus yang kedua. The second formula is nominal sentence. Nah, nominal sentence ini juga terbagi menjadi 3, yaitu positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Nah, untuk positive sentence itu ada subject masih sama I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada was dan were. Nah, untuk penggunaan was and were ini ada aturannya sendiri nih. Contohnya seperti ini. Untuk was itu hanya digunakan untuk I, she, he, and it. Sedangkan were itu digunakan untuk you, we, and they. Seperti itu. Nah, jadi setelah subjek kita harus menambahkan was or were tergantung subjeknya lagi. Misalkan subjeknya I berarti was, subjeknya you berarti were. Seperti itu. Lanjut kita tambah three complement. Three complement itu apa? Jadi ada noun, ada adjective, dan ada adverb. Seperti itu. For example, she was happy. Nah, si subjeknya was itu dari tadi yang tadi kita sesuaikan atau to be-nya kita menggunakan was karena ada she. Happy itu adalah adjective atau salah satu three complement. Seperti itu. Untuk negative sentence-nya gimana, Miss? Nah, untuk negative sentence itu ada subject was or were plus not
plus 3 complement. Jadi dari she was happy menjadi she wasn't happy atau she was not happy. Seperti itu. Dan untuk interrogative sentence-nya was or were plus subject and plus 3 complement. Don't forget to question mark. Nah, jadi jangan lupa dengan tanda tanya. Seperti itu ya. Jadi ketika interrogatif harus disertai dengan question mark. Jadi dari she was happy, she wasn't happy menjadi was she happy? Nah, jawabannya juga menggunakan yes no question. Yes, she was or no, she wasn't. Seperti itu. Well, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video setelah ini, video percakapan tentang bagaimana sih contoh dari simple past tense or example of simple past tense. Nah, jadi di video setelah ini akan ada cuplikan beberapa percakapan atau conversation dengan menggunakan kalimat simple past tense. Jadi, selamat menyaksikan. Hi, Peter. Hi, Jennifer. Long time no see. Where were you last month? I went to Japan. What did you come to Japan for? I came to travel. How long did you get there? I was there for more than a month. Nah, jadi gimana nih anak-anak? Udah pada paham atau belum nih tentang simple past tense? Bagaimana juga dengan contohnya? Apakah contohnya bisa kalian pahami dengan baik atau tidak? Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar kembali video sebelumnya ya, dan kalian perhatikan dengan baik bagaimana sih cara membuat kalimat simple past tense dan apa-apa saja sih yang dijelaskan di video sebelumnya. Oke? Buat kalian yang udah ngerti, Miss ada exercise nih buat kalian agar kalian lebih mudah lagi memahami dan lebih bisa lagi memahami tentang simple past tense. Nah, jadi perhatikan exercise berikut. Oke, good. Bagaimana nih? Udah ada yang tahu jawabannya? Atau kalian masih bingung? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa memutar cuplikan tadi dan kalian pause biar kalian bisa nyatet apa saja sih exercise yang ada, lalu apa aja sih jawabannya, seperti itu. Jika kalian sudah tahu jawabannya, silahkan kalian ketik jawabannya di WhatsApp group ya. Oke, good. Jadi, untuk exercise kita akan diskusikan kembali di WhatsApp group dan diskusi kita juga akan dilanjutkan di WhatsApp group. Nah, Miss ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk absen di WhatsApp group karena absen itu adalah sangat penting untuk Miss tahu apakah kalian hadir atau tidak di pembelajarannya Miss, seperti itu. Oke, mungkin untuk materi hari ini hanya sekian yang dapat Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp, atau jika masih ada yang belum dipahami silahkan tanyakan saja di grup WhatsApp. Before we close our lesson, please say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa kita lebih jauh mengenal bahasa Inggris, lebih membuat kita paham dengan bahasa Inggris, dengan tenses bahasa Inggris, dan dengan macam-macam dari bahasa Inggris. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, see you next video and see you next week in another lesson. Nah, and thank you for watching videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.